Kisruh donasi untuk Agus Salim, ini tema yang diangkat oleh dua sisi malam hari ini. Mengapa? Mungkin itu jadi pertanyaan oleh pemirsa di rumah. Karena memang masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang generous, yang dermawan, yang suka membantu, suka berbagi. Dan bahkan ini dari laporan World Giving Index 2024 yang dikeluarkan oleh Charity Aid Foundation menyebutkan Indonesia adalah negara di posisi teratas yang paling dermawan memberikan bantuan, dan posisi ini sudah dipegang Indonesia selama 7 tahun berturut-turut berdasarkan data Charity Aid Foundation. Dan kalau kita perhatikan sering sekali dan juga sering viral di sosial media ketika ada yang kesulitan, kesusahan, masyarakat Indonesia, warganet itu dengan beramai-ramai menggalang donasi secara pribadi. Dan sometimes kadang-kadang pemberian donasi ini berjalan dengan lancar, tapi tidak jarang juga pemberian donasi yang kemudian berakhir dengan kekisruhan, dengan keributan, seperti yang dialami oleh Agus Salim yang hadir bersama saya malam hari ini. Kita akan berdiskusi terkait hal ini. Pemberian donasi berujung kisruh, tidak hanya kisruh, berujung dengan saling lapor. Lalu kemudian bagaimana kelanjutan urusan donasi untuk Agus Salim ini? Kita akan bahas di dua sisi lebih lengkap malam ini, dan juga mungkin sebenarnya ada nggak sih aturan untuk penggalangan donasi secara pribadi atau secara personal. Kita akan bahas lengkapnya di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ya, kisruh terkait donasi terhadap Agus Salim ini tidak hanya berujung dengan saling lapor. Belakangan juga sejumlah donatur mempertimbangkan untuk menarik dana yang sudah didonasikan. Nah, kami akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini. Kita juga mengundang Agus Salim, Mas Agus, korban penyiraman air keras yang sudah bersama saya. Selamat malam, Mas Agus. Boleh digunakan mikrofonnya? Boleh tolong dikasih, Mas? Mas Agus, terima kasih sudah hadir bersama kami di dua sisi. Kemudian ada Bang Farhad Abbas, pengacara dari Agus Salim. Selamat malam, Bang Farhad. Selamat malam. Ya, di sebelah kiri saya ada Pak George Ekel, pengacara dari Pratiwi Novianti. Bang George. Selamat malam. Dan juga ada Irjen Pol Riki Sitohang, pengacara dari Novianti juga. Selamat malam. Malam. Dan juga di ujung sana ada Bung Pitra Ramadoni, praktisi hukum dan juga pengacara dari 5 donatur. Selamat malam, Bung Pitra. Malam, Kakak Dwi Anggia. Selamat malam. Sehat Selalu selalu. hadir dengan bunganya, ini yang menarik loh. Spesial untuk Dwi Anggia. Baik. Dan Tituan. Juga ada dari perwakilan pengacara donatur juga di audiens yang juga sudah bergabung bersama kita, Bang Parisman Sihaloho ya. Ya, selamat malam. Oke, nanti kita akan berdiskusi bagaimana kemudian kelanjutan dari urusan donasi untuk Agus Salim. Sebelumnya saya mau ke Mas Agus. Mas Agus, Ya. bagaimana kabarnya malam hari ini, Mas Agus? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Mas Agus, boleh nggak saya diceritakan kondisinya secara fisik, secara mental saat ini seperti apa, Mas Agus? Kalau untuk secara fisik sih masih banyak kayak luka tuh, masih sakit. Kalau buat tidur kadang nggak bisa tidur juga. Tapi dalam kondisi mata sih masih stabil-stabil aja. Cuman kalau kemarin tuh masih kebuka yang sebelah kanan, tapi sekarang udah mulai nutup gitu sih. Kalau untuk mental sih masih belum stabil, kadang mentalnya down, kadang mentalnya lagi membaik gitu-gitu terus sih. Kalau untuk keadaan mental sih untuk saat ini gitu, karena belum ada kestabilan juga sih kalau buat mental. Nah, kondisi penglihatan sekarang dua-duanya masih dalam kondisi tidak bisa melihat, atau masih yang sebelah kanan masih ada kemungkinan untuk bisa melihat, Mas Agus? Kalau untuk dibilang sebelah kiri udah memang tidak ada kemungkinan. 100% tidak bisa melihat. Udah 100% tidak ada kemungkinan karena tidak sama sekali udah nggak bisa ngelihat. Tapi yang di sebelah kanan masih ada cahaya yang biasanya saya lihat terang, putih, tapi sekarang udah kelihatan kayak remang-remang gitu sih. Mungkin karena udah mulai menutup juga gitu seperti yang di sebelah kiri. Oke. Ya mungkin akhirnya saya mungkin capek waktu ngelihat kegelapan. Itulah yang saya rasakan saat ini. Penjelasan dari dokter apa, Mas Agus? Iya, kalau untuk penjelasan dari dokternya sama dari awal juga, itu memang 95% dinyatakan memang udah tidak inilah gitu kan. Cuman kalau namanya kita berusaha, cuman kata dokternya sampai saat ini juga sama, malah makin lebih parah. Kan masih ada cahaya di sebelah kanan. Kemarin pas diperiksa di J Center
dokternya udah menyatakan kalau ini udah nggak bisa karena saraf-sarafnya juga udah pada rusak semua, mau didonor mata juga nggak bisa katanya gitu kan. Jadi kalaupun nanti bisa palingan cuman pengasihan kelopak mata, terus kayak dikasih mata palsu gitu sih untuk kelihatan bagus kayak mata gitu sih. Cuman nanti mungkin matanya diangkat. Cuman di situ Agus kurang setuju waktu itu sampai saat ini gitu. Agus biarin aja gitu loh. Karena Agus masih ingin lihat. Mas Agus. Iya, lihat walaupun lihat cahaya setidaknya Agus masih bisa ngelihat gitu sih. Ada harapan itu ya? Iya, ada harapan gitu sih, gitu. Mas Agus, Anda terlahir dengan kondisi normal, bisa melihat dengan utuh tadinya. Iya. Kemudian divonis oleh dokter akan kehilangan penglihatan, kemampuan untuk melihat. Hampir 100% untuk kedua bola mata ya. Iya. Bagaimana Anda kemudian bisa menerima kenyataan divonis seperti ini, dan apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengarkan dokter bilang udah ini nggak bisa lagi melihat? Iya, awal pertama kejadian juga penyiraman air keras itu langsung ke mata saya, yang di saat itu saya ngerasakan bakalan saya buta seumur hidup. Ya walaupun saya berobat ke dokter karena saya udah tahu akibatnya seperti itu. Segimanapun kuatnya saya untuk mempertahankan penglihatan saya, mungkin udah jalannya Allah untuk menutup mata saya. Sekeras apapun saya berusaha untuk kuat berteriak karena keadaan saya udah tidak ada gunanya gitu. Jadi ya saya pasrah sama Allah. Mungkin ini jalannya Allah, saya juga manusia biasa. Karena saya awalnya bisa ngelihat, makanya mental saya kadang naik, kadang turun, lagi ngedrop. Itu memang kadang-kadang tidak bisa terkendali karena saya ngerasa kok bisa saya sampai nggak bisa ngelihat seperti ini lagi gitu. Sekarang saya kepengen ngelihat ibu saya, orang tua saya, bapak saya, bahkan istri saya. Tapi kesempatan itu, makanya saya kadang berpikir, ya Allah, mungkin udah jalan takdir saya nggak perlu menyesalin. Mungkin ada hikmah di sebalik ini, makanya saya kuat karena ada dorong tekanan semangat dari orang tua, istri saya, keluarga Wawa. Kami turut prihatin Mas Agus dengan yang Anda alami, dan insya Allah kita selalu yakin ya dengan rencana Tuhan pasti ada hikmah, selalu ada hikmah di setiap peristiwa dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan Mas Agus juga memegang semangat itu. Ya, Mas Agus, kemudian kita tahu, kita bahas, kita buka di sini. Di awal peristiwa ini simpati publik untuk Anda luar biasa. Kemudian setelah berjalan penggalangan donasi dan lain-lain, terjadi keributan, kisruh. Bagaimana Anda merespon ini semua sampai ini akhirnya malah simpati publik yang tadinya besar akhirnya berbalik ini kalau kita mengamati ya. Banyak komentar-komentar di luar sana yang akhirnya malah menyudutkan Anda. Iya. Memang kan saya dari awal pun saya tidak tahu ya namanya donasi, ya tahu saya itu milik saya karena tidak ada pengarahan dari awal kan. Jadi karena ada, mohon maaf, penggiringan terus yang membuat saya sampai titik sekarang ini yang banyak dibully gitu ya. Cuman walaupun saya jelaskan seperti ini, publik tidak akan mengerti apa yang saya rasakan. Ya saya hanya pasrah, mereka ngebully saya. Kalaupun memang saya salah secara moral, saya minta maaf, semaaf-maafnya dari hati yang paling dalam. Karena itu yang saya ucapkan. Saya orang biasa, saya juga pasti melakukan kesalahan. Tapi saya mohon, jangan kesalahan itu kesalahan dari kecil. Oke. Kalau menurut Anda tadi bilang minta maaf kalau memang ada kesalahan. Kalau menurut Anda sendiri ada yang salah nggak dengan cara Anda mengelola dana donasi yang diserahkan ke Anda? Menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa nggak bersalah karena di saat itu tidak ada pengarahan.
Itu aja. Lebih Cuman karena ketidaktahuan ya. karena ketidaktahuan saya gitu. Cuman karena begini ya namanya manusia tidak luput dari kesalahan gitu sih. Nah, Iya. silakan gimana Bang Farhat? Jadi kalau untuk uang juga kan udah saya serahin juga ke Oke, posisi donasi itu sudah terkumpulkan 1,5 miliar. Sekarang gimana posisi uang udah semua di yayasan. diserahkan ke yayasan? Iya, Tapi diserahkan digunakan ke untuk pengobatan Anda. belum. Ada sebagian tapi nggak sepenuhnya. Oke, tidak sepenuhnya ya. Baik, Iya. saya coba konfirmasi ke Bang George Elkel dan juga Pak Riki. Bang George, ini disebutkan kan uang donasi sudah sepenuhnya diserahkan ke Novi selaku pemilik yayasan. Sejauh ini bagaimana penggunaan untuk pengobatan Agus? Karena kan donasi diserahkan oleh publik untuk pengobatannya Mas Agus. Jadi gini, dari uang donasi tersebut kan masih aman sampai hari ini, yang 1,3 itu. Dan apa yang menjadi hal itu adalah bagian daripada perlu bertanya balik kepada pihak Agus, ya kan? Kita bertanya balik, Agus mau nggak menggunakan uang itu untuk sesuatu kegiatan, tetapi jangan salah gunakan seperti awalnya gitu. Karena sampai hari ini, Tunggu, Ya. disalahgunakan di awalnya menurut Anda di jadi bagian gini, mananya? awal kan terkumpulnya seluruhnya ke rekening Agus ya kan, terbagi dua, rekening yayasan dan rekening Agus. Dan pada saat rekening Agus sudah ada penggunaan yang salah, tidak sesuai dengan peruntukan itu. Makanya pada saat tidak sesuai dengan peruntukan, demi menjaga kepercayaan dari para donatur, yayasan mengambil langkah-langkah tadi. Oke. Gitu. Murni untuk menjaga transparansi Ya. penggunaan dana. Nah, Ya. menurut pihak yayasan apa nih yang nggak tepat penggunaannya oleh Mas Agus? Jadi penggunaan tidak tepat itu kan bukan peruntukannya. Contoh mungkin membayar utang dan lain-lain. Artinya yayasan takut berisiko pada saat membuat laporan nanti, karena itu salah satu hal yang bisa berdampak kepada yayasan itu sendiri. Jadi itu yang menjadi keberatan ya. Iya. Oke, Bang Farhat dari kuasa hukum menilai itu sebagai suatu kesalahan nggak ketika uang donasi diserahkan atas nama Agus dia gunakan untuk hal lain di luar pengobatan? Ya baik, saya sedikit sampaikan informasi ya. Ini baru pertama kali di dunia ini nggak ada negara manapun satupun yang mengejek orang buta, orang tunanetra, ngejek, malah dilindungi gitu, diberi fasilitas disabilitas. Untuk dalam kasus Agus ini, kemarin kita ketemu Menteri Sosial dan Dirjen, itu dijelaskan tata cara Penggalangan donasi. penggalangan donasinya itu tidak memenuhi aturan. Tidak Tidak ada mengatur. izin. Di bagian mananya menurut Anda yang nggak ada izin? Ya tidak ada izin. Pertama, legalitas daripada yayasan itu Oke. kan harus dipisahkan. Ya. Misalnya yayasan orang tunanetra, ODGJ maupun yayasan lain-lain anak-anak. Oke. Nah, kalau dia untuk yang yayasan tidak ada izinnya. Oke. Karena Yayasan Yofi tidak menjelaskan ini untuk Ya, tunanetra, pokoknya hanya untuk dianggap ODGJ. ilegal. Oke. Kemudian udah diberi teguran dan pembinaan. Nah, kemudian ada dua lagi. Uang ini berdasarkan memasukkan di rekening yayasan atau rekening pribadi. Nah, ini pribadi karena ada imbauan anjuran daripada Densu. Sebagai orang yang memberi saran untuk membantu seikhlasnya. Oke. Dari sedikit menjadi sebukit lah kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan ketika yayasan ini merasa tersinggung, kemudian digiringlah opini. Hey guys, uang ini seperti warisan. Jadi masyarakat menilai seolah-olah udah habis ini uang. Padahal uangnya masih ada, 1,3 miliar ya? masih utuh. Oke. Hingga sampai saat ini, yang terjadi itu, makanya Pak Menteri kemarin ada golden time, artinya saat-saat dibutuhkan itu adalah untuk pengobatan. Dan uang itu tidak bisa digunakan untuk, karena awalnya diminta adalah untuk Agus. Oke. Nah, oleh karena itu, kemarin dari kementerian kami didamaikan dulu nih. Saya dengan Denny Sumargo udah damai. Oke. Jadi tinggal apakah nanti menterinya maunya digunakan untuk pengobatan Agus. Oke. Nah, masalah sisa pemanfaatan nanti kita kembali lagi ke donatur karena di sini kan ada Oke. ada kuasa donatur. Nanti akan kita minta komentar juga kuasa. Ya, komentar. jadi- kita jeda dulu sebentar, tahan dulu Bang Farhat. Intinya adalah menurut Anda ada indikasi bahwa yayasan tidak ilegal ya, indikasi yayasan ilegal, Iya. tidak ada untuk itu yayasan diakui, tunanetra. Oke. diakui mereka itu pernyataan langsung Oke, Dirjen. benarkah demikian? Tapi nanti kita bahas nanti. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ini tadi perkembangan terbaru ya tadi malam Bang Farhat didamaikan dengan Denny Sumargo ya. Disebutkan bahwa Mensos menyebutkan ini penggunaannya benar-benar untuk pengobatannya Agus. Kalau ada sisa harus dikembalikan ke publik begitu ya. Dan untuk pengobatan silakan Mas Agus yang milih mau berobat kemana dan dipergunakan seperti apa untuk pengobatan. Kalau menurut Pak Menteri itu dana memang untuk pengobatan Agus. Ya. Dikembalikan untuk Agus. Jadi bukan dibagi-bagi buat yang lain atau kalau ada. Nah, nanti karena dia terikat dengan keterikatan donatur, ya kalau donatur nanti mengatakan memang saat ini sudah diawasi oleh Departemen Sosial mewakili mereka, ya sah-sah aja. Boleh dikasih ke Agus, boleh juga dikasih ke yang lain, enggak apa-apa, kita nggak ada masalah. Oke, tadi Mensos menyebutkan tidak boleh dikasihkan ke yang lain kan, Mensos bilang. Ya sebenarnya karena memang tujuannya buat Agus. Cuman kan berita yang bersebar ini yang membuat sehingga Agus ini dibully seolah-olah uang ini buat bagi-bagi dan tidak sesuai peruntukannya. Padahal tahan dulu sebentar nanti kita bahas ya. Berobatnya nggak digunakan. Oke. Nah sekarang saya minta respon dari Bang George mengenai bahwa ini yayasannya tidak punya izin, ilegal. Terutama karena ini hanya spesifik untuk ODGJ awalnya, bukan untuk orang tunanetra, untuk yang lain-lainnya. Penjelasannya apa? Oke, jadi susahnya kalau pengacara nggak pernah baca undang-undang dan anggaran dasar rumah tangga orang. Itu susahnya seperti itu. Jadi gini, kalau berbicara tentang ilegal tadi saya kritik itu Bang Farhat. Itu tidak ilegal ya, ada badan hukumnya, ada anggaran rumah tangga. Sabo berbagi, ada mekanisme surat yang telah dikirimkan oleh yayasan. Dan baik itu untuk kabupaten maupun provinsi. Tetapi izinnya nggak keluar. Tetapi kenapa saya berbagi, kenapa nggak keluar? Kita harus belajar ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ya dalam pasal 2 ayat 2 dipertegas dalam penjelasan umum di poin E. Di poin itu dijelaskan badan hukum perkumpulan itu tidak perlu izin gitu. Jadi jangan kita menyampaikan bahwa ini tidak ada izin. Jadi gini, kalau dinas sendiri tidak mengeluarkan izin atau rekomendasi dalam pengumpulan dana, harus ditanya ke dinasnya. Alasannya apa? Jangan sampai mereka mau menyampaikan buat timnya Agus ya, bahwa itu karena ada pasal tadi yang menjelaskan. Kami ragu-ragu nih mengeluarkan izin. Jadi satu, saya mempertegas. Pertanyaannya ini ada izin nggak untuk orang tunanetra? Saya sampaikan tidak pernah dikeluarkan izin gitu, karena prosesnya jalan gitu. Artinya yayasan ini tidak sebenarnya yayasan tidak perlu ada izin, Pak. Dari sisi undang-undang yayasan saya berbagi tidak perlu ada izin karena dari sisi undang-undang maupun daripada peraturan. Ini dari undang-undangnya itu adalah badan hukum. Yayasan adalah badan hukum. Benar. Kita lihat ya dari Permensos di pasal 3 Permensos disebutkan, kita saksikan bersama bagaimana aturan tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Penyelenggaraan pengumpulan uang barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Bunyinya ya, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud terdiri dari pengumpulan atau yayasan. Kemudian penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Nah untuk yayasannya Mbak Novi ini punya izin dari Menteri, Gubernur, Wali Kota atau Bupati nggak? Nah ini pertanyaannya kan harus dibalik. Kenapa sampai peraturan di bawah tidak boleh bertentangan di atas? Yang lebih tinggi undang-undang, nggak bisa dipaksakan. Makanya tadi bilang. Nggak, pertanyaan saya dijawab dulu. Ini tidak ada izin dari Menteri, dan Gubernur. Dan memang tidak perlu dikeluarkan izin karena ini badan hukum kan saya bilang. Ini Permensos tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang. Makanya dipertegas badan hukum dan yayasan sebenarnya sejak akta itu dikeluarkan badan hukum tadi, baik itu sudah berbadan hukum dalam arti tidak ada izin, tidak perlu lagi ada izin dua kali. Tapi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 itu tentang yayasan, itu dibunyikan yayasan itu harus memiliki badan hukum. Permensos Nomor 8 Tahun 2001 itu permen, lebih tinggi dari permen undang-undang. Makanya ini tidak boleh terjadi hal seperti ini. Makanya karena menteri harus bikin aturan. Undang-undang, makanya saya pertegas di dalam undang-undang itu lebih tinggi dari Permensos. Ini undang-undang tentang yayasan, Bang, bukan Permensos yang kita bahas. Yang tadi yang kita keluarkan tadi Permensos. Yang saya bacakan ini yayasan. Ya. Disebutkan berbadan hukum. Jadi gini, kalau kembali ke undang-undang yayasan di dalam pasal 26 ya, Mbak. Di dalam pasal 26 dijelas di dalam ayat 2. Pasal 2 sumbang atau bantuan tidak mengikat merupakan bagian daripada kekayaan yayasan di ayat 4 untuk peruntukan kegiatan itu. Jadi di dalam undang-undang itu harus perjelas. Tunggu, terjawab nggak dari Bang Farhat bahwa tidak punya badan hukum katanya tadi, tidak perlu punya badan hukum. Mas jadi kuasa Novi tanggal berapa? Nggak perlu tanya Mas, Bang. Abang tanya kuasa. Abang bertanya dulu legalitas. Ya saya punya legalitas. Tapi begini, kita pengacara. Dalam pasal 17 Undang-Undang Perdata aja, lisan aja itu sah secara undang-undang, enggak usah tanya itu, Bang. Kalau di pengadilan, Bang Farhat, kalau di pengadilan, Abang tanya sebagai hakim, saya tunjukkan KTA-nya. Sebentar. Bukan, kalau berbicara tanya di pengadilan, Abang tanya gitu, Bang George, KTA-nya surat sumpah. Oke, itu legalitas. Abang kepisan nggak perlu tanya di sini. Bukan. Enggak, tapi perlu kita nggak boleh bertanyanya sesuai di substansi hari ini gitu. Jangan harus kemana-mana. Sesuai dengan legalitas, ini saya bacakan, Bang, yang pasal 2 ya.
Jadi jangan asumsi abang nih, ini apa undang-undang bilang. Untuk penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dimaksud diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka di dalam ayat 2-nya dengar dulu bang. Ayat 2-nya dibilang pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin tersebut di atas. Jadi yang tidak memerlukan izin itu yang terbatas bang. Kalau ini sudah dimasukkan Makanya ke baca media poin E, Bang. sosial, Baca poin itu E. masyarakat Poin E itu keseluruhannya, badan atau itu perkumpulan harus tidak perlu badan undang-undang, izin. Bang. Itu Baca poin E harus jangan ada sampai izinnya. setengah-setengah. Ini undang-undangnya ini saya Baca di penjelasan semuanya. umum poin E gitu. Di poin Ini E sudah ada. badan hukum atau lembaga tidak perlu izin. Tertera ini jelas. Ini undang-undangnya bilang tidak perlu Ya, ini izin. undang-undang. Baca di poin E, jangan Ini lewat sudah saya pasal. baca. Baca di penjelasan umum Anda poin E. ngerti nggak yang namanya kalau itu terbatas? Bacanya setengah-setengah bang. Kalau pengacara, terbatas, Bapak-bapak, istiadat, ini Bapak-bapak bukan. sebentar. Saya mau ke Bang Fitra sebagai praktisi hukum dan juga mewakili donatur. Ini diakui bahwa tidak punya badan hukum yayasannya Mbak Novi. Bagaimana dari secara praktisi kacamatanya Anda melihat seperti apa dan dari mewakili terima kasih donatur Mbak gimana? Dwi. Memang amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termaktub dalam pasal 28H bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera dan memiliki tempat tinggal yang layak gitu loh. Jadi sebelum saya berbicara tentang hukumnya, kalau kita berbicara dari hati nurani, tidak semua orang menginginkan terjadi musibah terhadap dirinya. Tidak ada yang menginginkan itu. Tinggal nasib yang dialami Agus ini sekarang ini menjadi bola liar dan berkembang di mana-mana. Pandangan hukum saya akibat tidak adanya transparansi anggaran yang secara akuntabel baik dari penyelenggara maupun penerima manfaat. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, dikemanakan uang yang diberikan masyarakat tersebut kepada penyelenggara khususnya kepada penerima manfaat. Oke. Berbicara ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Memang di situ sudah jelas mengenai dengan izin atau yang tidak berizin. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 di ayat 1 itu sudah jelas bahwasannya penyelenggara PUB itu harus terlebih dahulu mengurus izinnya. Gitu loh. Secara tertulis yang termaktub di dalam pasal 5-nya gitu loh. Tertulis itu kepada gubernur kalau memang itu pengumpulannya itu di wilayah provinsi. Nah, kalau pengumpulannya itu hanya tingkat kabupaten, itu meminta rekomendasinya cukup bupati ataupun wali kota. Dan rekomendasinya ini apabila memang pengumpulannya ini sudah memiliki pengumpulan beberapa wilayah, contohnya di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta dan lain-lain, meminta rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin menteri dan cakupannya udah masuk ke cakupan menteri sosial. Nah, Oke, Bang Fitra, ini konteksnya kan katanya tidak punya badan hukum nih yayasannya Novi. Itulah kemarin sudah jelas Gus Ipul kemarin menjelaskan bahwasannya dalam penyelenggaraan donasi tersebut adanya kekeliruan ya. Artinya Menteri Sosial juga sebenarnya menyadari kurangnya sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 tadi terkait dengan perizinan. Nah, perizinan itu seperti apa Mbak Dwi? Perizinan yang dilakukan yayasan ya, sebenarnya untuk melakukan penggalangan donasi itu tidak bisa perorangan. Dia bentuk yang diberikan itu yang pertama kepada perkumpulan dalam bentuk organisasi masyarakat. Boleh ditahan dulu, tidak boleh bentuk perorangan ya. Artinya yang dilakukan Denny Sumargo nggak bisa, harus lewat yayasan. Harus penyelenggaranya itu yayasan ataupun perkumpulan. Bagaimana kalau yayasannya nggak berizin, karena nggak berbadan hukum, tetap boleh juga? Kalau memang itu tidak izin, ya harus ada hal yang mendesak kita lihat. Kalau memang itu penggalangannya itu seperti bencana alam, itu izinnya bisa menyusul, diurus kan gitu. Ini kan konteksnya udah jelas nih. Ini apakah kan mendesak jelas atau nih, bukan tidak? bencana alam nih, ada untuk mengobati Mas Agus yang mengalami kebutaan. Apakah masih bisa tanpa badan hukum yayasannya? Yang pertama ini adalah kebijakan daripada Menteri Sosial dan ini berbicara terkait dengan saya kira ini adalah kebijaksanaan saja. Akan tetapi kalau memang Menteri Sosial tapi kalau Menteri Sosial ataupun donatur keberatan ya sesuai dengan pasal 8 itu sudah jelas ya. Pidana penjara 3 bulan dan denda Rp10.000 barang siapa yang menyelenggarakan, menganjurkan,
membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang yang tidak memiliki izin. Gitu loh. Ada pidananya juga di situ. Artinya ini ada potensi kena pidana dong? Enggak, sebentar. Artinya ini ada potensi kena Kalau pidana memang dong kalau ketentuan undang menyelenggarakan pasal tanpa izin. 8 seperti itu potensi pidana. Akan tetapi kan bagaimana mungkin kita mau mempidanakan orang yang buta? Bukan Kembali bukan ke konteksnya rasa Agusnya, kemanusiaan tapi kita juga, yayasannya gitu. Mbak Novi saya bicara sekarang. Yayasan Mbak Novi Jelas tanpa yang hukum bertanggung jawab adalah penyelenggara sebagaimana diatur di dalam pasal 17 Undang Permensos nomor 8 tahun 2021. Oke, nanti Penyelenggara dikomentari bertanggung nanti jawab, bahwa saya gitu. juga minta pendapatnya, tapi kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali, usai jeda saat lagi. Oke, kita lanjutkan lagi dua sisi. Saya minta komentarnya dari Bang Riki. Pak Riki, ini terkait legalitas sudah selesai tadi itu ya. Tidak berbadan hukum tapi punya izin begitu ya. Walaupun itu harus diklirkan sebenarnya. Nah sekarang terkait dananya, donasinya yang sebelumnya diserahkan ke Mas Agus. Tapi kemudian dikembalikan lagi ke yayasan. Ini peruntukannya akan seperti apa? Ini Mas Agus masih mau berobat. Uangnya dipegang yayasan. Akan diberikan seperti apa prosesnya nantinya? Baik, terima kasih. Jadi saya sebelum ngomong nih, saya perhatikan dulu wajahnya si Agus gitu loh. Tahu nggak maksud tujuan saya itu perhatikan wajah si Agus tuh. Kenapa? Tujuan saya tuh kita ini jangan terlalu berdebat terlalu banyak. Dalam artian memang regulasi-regulasi yang mengikat memang sudah disampaikan bermacam pihak. Yang kita perlukan adalah konstruksi hukum bagaimana terakhir muara daripada pengobatan Agus ini supaya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kan sudah ada mediasi di Mensos, sudah ada. Kemudian kan alangkah enaknya kita duduk sama rendah, kemudian menyelesaikan masalah ini. Kalau kita berdebat masalah hukum, lah saya jelek-jelek kayak gini, ini saya mantan penyidik seumur hidup. Saya tahu kemana larinya gitu loh. Ya. Tapi bukan itu yang harus kita persoalkan. Sekarang nih sudahlah, kemarin-kemarin kita berdebat tentang masalah produk hukum, kemudian legalitasnya, legal standingnya. Sekarang mari kita berbicara tentang antara pihak Agus dengan pihak kita mendudukkan pokok permasalahan ini. Ya, Jadi langsung ada ke poinnya, bagaimana pengelolaan uang dari donatur ini untuk digunakan semaksimal mungkin pengobatan Agus Salim? Menurut hemat saya sesuai dengan kesepakatan pertama, dari donatur kan itu menyatakan di wadah penyelenggara untuk perobatan mata. Jangan menyimpang dari yang lain. Kalau seandainya nanti matanya Agus sudah sembuh, kalau ada kelebihannya, alangkah baiknya kita pertanyakan kepada donatur apakah bisa diberikan kepada yang bersangkutan untuk kelanjutan pengobatannya atau kehidupannya. Namun sekarang udah cacat gitu loh. Ayo kita beri empati lah ya, berempati untuk menyelesaikan ini. Jadi inti kritikal poinnya di situ adalah tujuan utama kita uang tersebut utamakan untuk sepakat, udah sampai di sana. Saya ke Bang Jod. Sekarang untuk proses pengobatan Agus akan seperti apa pengelolaan dananya? Jadi gini. Sudah hidup. Sudah hidup. Jadi gini, pada dasarnya mari kita dudukkan dengan melibatkan para pihak. Ya kalau mau memang berlanjut kepada operasi, libatkan Densus, libatkan donatur. Karena tidak boleh sepihak tuh. Kalau cuma antara kami dengan tim Agus, maka ini menjadi persoalan hukum. Gitu. Kenapa saya bilang persoalan di dalam pasal 53 para pihak khusus pihak ketiga punya hak untuk menuntut pihak yayasan. Kalau memang hari ini mau kita selesaikan. Oh itu sudah selesai pembahasan kita. Ya. Sekarang ini dananya kan sudah di yayasan. Pertanyaannya apa yang akan dilakukan nih? Mas Agus mau berobat katanya, tapi uangnya Ya tidak kita dukung tapi Oke. libatkan pihak lain yang tadi saya bilang Mbak. Libatkan donatur, libatkan juga Densu. Karena salah satu yang di mana penyelenggara menggunakan wadahnya Densu itu menjadi syarat ya. Syarat lewat media sosial dan lain untuk penggalangan dana. Jadi harus libatkan dia juga tuh. Itu penting. Keterlibatannya akan seperti apa nih Bang Kalau Farhad? semua dilibatkan, hari ini dilibatkan. Densu ke Hong Kong. Habis itu besok Densu datang, Novi ke umroh umpamanya gitu kan. Jadi nggak pernah selesai ini perkara. Proses Pak. pengobatan Pak, sementara jadi harus salah itu berjalan kalau salah. ini. Mohon maaf, ini di dalam aturan sudah jelas ya. Kalau memang ada kan sudah ada penggunaan uang yang salah, harus libatkan mereka. Kalau tidak libatkan mereka, dalam hal laporan, hasil dan pertanggungjawaban dan rincian tadi. Enggak, logikanya Tidak kan ada. gini Lalu Bang, mereka tuntut. penggunaan Tidak ada. uang kan bisa Salah. dilakukan, kemudian kan bisa dilakukan pertanggungjawaban, transparansinya kan bisa seperti itu kan, bisa dilaporkan. Jadi begini saya rasa ya. Jadi menurut hemat saya itu tadi udah jelas peruntukannya untuk pengobatan mata Agus. Betul. Tapi tentunya apa dikatakan George tadi betul, melibatkan 4 pilar tuh. Donatur, Densu. pihak penyelenggara, objek sendiri dan Oke, kuasa hukumnya. ada pihak donatur juga di sini Pak Parisman. Bagaimana dari pihak donatur melihat ini dana sudah ada, nggak usah diketok mic-nya boleh. Dana sudah ada, ini mau berobat tapi mau melibatkan semua pihak. Kalau pihak donatur sendiri gimana? Baik, terima kasih
Mbak Dwi, kami kebetulan dari kuasa donatur, saya dengan Pak Risman Syaloho yang membawahi 575 donatur berdasarkan surat kuasa elektronik ya yang ada di pihak kami kantor hukum Pak Risman Syaloho and Partner ya. Pertama sebelum saya menjawab Mbak Dwi, karena kami yang memiliki peran penting awal daripada penggalangan donasi ini. Kami adalah peran pertama sekali yang memberikan donasi atas penyelenggaraan yang diinisiasi. Betul, pertanyaan ini waktunya singkat Bang, langsung Ya, aja. Keberatan atau enggak dan ini kami punya peran penting psikologis karena kami mendengarkan 2 kali pernyataan Mas Agus ini ada beban mental. Jadi kami perlu memulihkan itu karena donatur adalah penggerak pertama. Sehingga untuk itu kami meminta kepada masyarakat Indonesia. Di samping hanya masalah pengobatan donasi ini, ada hal yang lebih penting yaitu supaya kita memberikan pengobatan secara mental Agus ini agar kembali mentalnya itu tidak tertekan seperti apa yang disampaikan tadi. Apa ini yang paling misalnya penting. pengobat kalau butuh dana untuk pengobatan mental Artinya di sini diserahkan? paling penting adalah saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan lagi memberikan bulian-bulian atau mengejek si Agus ini supaya ia ada penyembuhan secara mental. Itu oke ya? Dari satu ini saya ada 2 nih, kita cover both side ya. Dari donatur ini katanya setuju. Kalau Bang Pitra mewakili donatur yang mana nih untuk Kalau penggunaan kita dana? sebenarnya donatur yang di bawah saya itu ikhlas gitu loh. Namanya kita sudah memberi pasti kita ikhlas. Betul. Dan itu nggak boleh diungkit-ungkit apabila memang itu akan tetapi yang dimintakan itu adalah Ikhlas, kalau ikhlas harusnya nggak transparansinya ada tadi. tapinya, Bang Pitra. Apakah benar? Ikhlas tapi itu gimana? Iya. Berarti nggak ikhlas berarti? Kalau memberikan bantuan tentunya ikhlas dong. Iya kan? Kalau nggak ikhlas nggak mungkin orang berikan bantuan, itu pemaksaan namanya gitu loh. Artinya kita nggak ada pemaksaan di sini. Tapi tetap ada tapinya, Akan tetapi transparansinya tadi diperlukan. Apakah pengelolaan ini sudah tepat sesuai dengan ketentuan hukum? Menurut donatur yang Anda wakili, penggunaannya ini nggak tepat untuk pengobatan. Kami mendapatkan informasi dari informasi Nopinya dan lain-lain. Ada uang itu yang dikelola penggunaannya untuk membayar utang seseorang. Jadi itu perlu dipertanyakan di sini. Kenapa bisa seperti itu gitu Itu loh. kan sudah banyak diklarifikasi ya di sosial media. Nah sekarang sisa uang yang ada ini setuju nggak untuk dipakai untuk pengobatannya Agus Salim? Kalau itu pasti tentu setuju dong. Setuju Karena ya? di awal kan Oke, konsepnya seperti Bang itu. George, artinya dari donatur. Gitu loh. Sedikit Pak Dwi. Jadi begini ya, kalau kita lari kepada komitmen penggalangan awal, uang yang terkumpul itu 1,5 ya, yang sudah terkumpul untuk donasi kepada Agus. Artinya kalau ada dugaan penyimpangan senilai 138 juta dari total daripada 1,5 itu, sehingga 1,3 ini dikembalikan ke atau diambil alih oleh yayasan. Menurut hemat kami kalau kita lari kepada konsep itu, apabila memang ini menjadi pokok permasalahannya, tentu mereka mungkin bisa saja dimintakan untuk melakukan ganti rugi terhadap uang yang dipakai yang diduga digelapkan. Tapi untuk yang 1,3-nya tetap harus diserahkan. Itu kalau menurut pendapat kami. Oke, Gitu nanti ya. kita jeda dulu. Ini artinya donatur sudah setuju. Yayasan gimana? Nanti kita bahas usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Dua Sisi. Oke, saya lanjutkan. Saya mau ke Bang Alvin. Bang Alvin, ini tadi para donatur sudah setuju ya. Dari pihak donatur saya juga setuju. Apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum nih untuk selanjutnya bahwa uang yang ada di yayasan agar bisa digunakan untuk pengobatannya Agus Salim? Boleh dipakai. Ya seharusnya jelas ya kalau mereka memang dua-duanya udah setuju ya uang itu nggak usah dipersulit lagi, dikembalikan saja kepada Agus. Ya kan, dan kemarin Menteri juga udah bilang loh bahwa pertanggungjawabannya itu bentuk pertanggungjawaban kalau jumlah di bawah 500 juta itu cukup audit dari internal. Ya kalau di atas 500 juta baru audit dari luar. Jadi ya tinggal diaudit aja kan udah ada orangnya. Jadi nggak perlu setiap kali penggunaan Densu harus datang, Novi harus datang, donatur harus datang. Mereka nyumbang misalnya 20.000, ongkos datang ke situ aja berapa ratus ribu naik Gojek kan, nggak make sense lah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Serahkan uangnya Serahkan ke Agus aja Salim. uangnya, kan itu udah ikhlas. Gimana Bang George? Serahkan ke Agus Salim aja uangnya biar bisa Jadi digunakan. gini, kalau bilang serahkan kan kita harus melihat mekanisme hukum, apa yang didalam undang-undang, ya kan? Kalau langsung serahkan, lalu tiba-tiba Agus menggunakan tidak sesuai peruntukan, dia bertanggung jawab tetap yayasan. Sebentar, Mas Agus akan menggunakan sesuai peruntukan atau tidak nanti ini? Itu Ya diragukan. udah pasti tidak bakal diragukan lagi. Oke. Rencana pengobatannya ke depan ini gimana rencananya? Ya pasti berjalan. Berjalan. Iya. Tuh sudah jelas akan sesuai peruntukan Jadi gini, gitu. boleh ya. Dalam undang-undang yayasan kan yayasan tidak boleh membuat perjanjian. Tetapi untuk maksud tujuan yayasan boleh. Oke kita bikin. 1,3 masuk ke rekening Agus ya.
para pihak semua tanda tangan, ya kemudian kita memberikan saksi daripada donatur tadi, lalu kita sepakat serahkan seluruh uangnya supaya ada risiko hukum dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Kan yayasan itu berkewajiban tuh, baik itu laporan pertanggungjawaban 6 bulan maupun tutup tahunan, itu risiko hukum ada di situ. Nah mari kita bikin, sepak, tidak ada masalah. Mau Saya tantang nih, mau nggak bikin seperti itu? Bang Farhan. Saya tanya Bentar Bang John, mau nggak dibikin perjanjian? Sebelum saya seperti itu? katakan mau, bagaimana kedudukan hukum uang tersebut yang menguasai uang 1,3 miliar tanpa ada perjanjian diambil langsung dari rekening Agus. Ya. Nah, menurut kalian apakah tetap sah memiliki kekuasaan yayasan atau memang harus milik Agus? Tinggal kalian mengawasi. Nah, oke, pertanyaan ini saya jawab dari sisi hukum. Ini yang kalau tertanya nih. Jadi gini, kalau dalam kedudukan hukum, tetapi itu adalah uang donatur, tetapi sudah masuk bagian daripada kekayaan yayasan, ya. Saya berbagi langkah-langkah yayasan benar nggak, Bang George? Saya bilang benar. Baik dari sisi undang yayasan maupun dalam pasal 1656 KUHP Perdata. Karena langkah-langkah yang dilakukan kooperasional baik itu Novi maupun Gary dalam mengamankan dana tersebut itu bagian dapat mempertahankan kepercayaan dari pihak ketiga. Maka kedudukan hukum dananya adalah. Tapi dampaknya orang Ini terlambat. pengobatannya terhambat Oke, jadinya. kita sepakat besok pengobatan. Bikin dah akta, mau nggak? Tapi pilihkan pihak-pihak tadi. Kami sepakat tuh. Oke, saya jawab Pak. Ya. Jadi bukan hanya setuju, saya tambahin lagi. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko itu, saya Bang. kasih tahu. Ini dari sisi undang-undang. Maksudnya gimana? Anda mau mengganti Dalam uang pasal donasinya? 70, bentar. Oke, Bang George sebentar. Ini Bang Alvin maksudnya Anda akan berkenan mengganti uang donasi. bentar. Betul, jadi kalau misalnya nih ya kan sama Agus disalahgunakan, dia bayar utang. Terus ada dong donatur yang keberatan, dia bilang, waduh kok dibayar utang nih, saya maunya pengobatan. Saya ganti uangnya kalau Bukan yang dia masalah nggak ganti, bayar. Kak. Masalah suatu hal, pertanggungjawaban beres hukum. gitu loh. Bentar, Bang. Kita bukan bicara Di dalam masalah pasal uang di 70 sini. undang-undang, bentar Bang Loh, Jirat. kan kita bicara Bentar, masalah Bang. uang yang mau Bentar, dimasukkan ke masalah sini. uang. Saya luruskan dulu dari sisi hukum. Bicara masalah Di dalam pasal 70 undang-undang Iya, yayasan. prosedurnya Bentar. begitu, saya Bentar, bilang. ini masalah undang-undang. Oke, Jadi oke, tidak oke. bisa Kenapa gitu. nggak boleh? Uang saya kok. Kamu, tapi bukan Iya, uang begitu abang. prosedurnya. Iya, Uang kan mereka. saya mau menggaransi kalau mereka keberatan, kalau dia keberatan. Tidak, kita bicara Kembali aja undang-undang. kita kepada Regulasi. posisi Saya sudah- Oke, Bapak-bapak, sudah. Jelaskan aja. Waktunya sudah habis. Saya mau ke Mas Agus saja terakhir, Mas Agus. Artinya ini uang dari yayasannya sudah ada, bisa digunakan dengan kesepakatan. Iya. Bagaimana Mas Agus bisa nggak menerima ini dengan kesepakatan bahwa uang ini digunakan benar-benar untuk pengobatannya Mas Agus? Iya memang dari awal kan juga digunakan untuk pengobatan. Fakta bahwa dibayarkan untuk bayar utang kan juga ada ya? Iya kan dari awal kan itu kesalahpahaman. Oke, Kan dari salah awal itu untuk pengobatan sama kebutuhan hidup. Kan memang udah dibilang juga di YouTube-nya, ada YouTube-nya Teteh itu. Jadi kan Agus mikirnya itu waktu itu kan itu merasa uang Agus. Oke. Jadi Murni iya, kesalahpahaman itu ya? kesalahpahaman. Terus Oke. kan Agus ngerasa Wawa itu udah ngerawat Agus itu dari awal sebelum dapat donasi. Oke, itu sudah selesai. Sama Karena Anda ngerasa anak-anaknya, itu iya. uang donasi untuk Anda Iya. gunakan untuk kepentingan lain, tapi salah paham di sana ya. Iya, Nah, untuk kebutuhan. ada lagi nih, di luar menyebutkan ini Mas Agus minta pengobatannya ke luar negeri, itu benar nggak begitu? Benar kalau itu. Alasannya kenapa? Alasannya kan Agus kan pengen tahu apakah masih ada harapan gitu aja sih. Di Indonesia nggak bisa dapatkan kepastian itu? Iya, gitu. Bukan nggak ada sih, mungkin ada, cuman kan. Bentar Gus, Iya. Indonesia memang sudah buta permanen. Oke. Jadi cuman Agus karena masih ada cahaya. Masih ada harapan Ya. untuk itu, masih mau berupaya Ya, bahkan ya? Agus pikir ya kalau memang udah nggak bisa tanpa operasi pun tutup sendiri. Oke, keberatan nggak digunakan kalau mau berobat ke luar negeri? Kami sebenarnya tidak keberatan. Tidak keberatan ya? Yang penting dibuat dengan hal-hal yang dasar hukum. Silakan. Oke, Jangan silakan. sampai, maaf, Artinya jangan udah. sampai ke luar negeri, tidak operasi. Balik ini uangnya udah habis, ya kan? Akhirnya mau dan tidak mau. Jangan ya, suuzon kan dulu, gitu. jangan suuzon Iya dulu, kan? kan dia mau berobat Perjanjian katanya. tadi, saya Oke. sepakat, yang penting dibuat perjanjian. Oke, Para terakhir. donatur ada nih. Nggak ada Cukup, masalah Bang Jo, ya, nggak terakhir. ada masalah mau Mas dibuat- Agus, saya kasih kesempatan Mas Agus ngomong ke kamera. Sebentar Pak Riki, kepada para donatur Anda yang menyaksikan Anda malam ini, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Agus? Untuk para donatur pertama-pertama Agus ucapkan terima kasih banyak yang udah ngasih ke Agus. Mohon maaf juga karena Agus udah salah menggunakan uang itu karena ketidaktahuan Agus. Agus sedalam-dalamnya minta mohon maaf lah gitu. Oke, Gitu. Iya. baik. Jadi murni karena ketidakpahaman ya. Baik. Iya, Agus akan memanfaatkan itu untuk kepentingan pengobatan Agus. Oke, baik Mas Agus. Sekali lagi terima kasih.
Waktunya habis Bang Pitra. Oke, sepakat untuk serahkan untuk pengobatan Agus. Baik, Mas Agus sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Bang Farhat terima kasih, Bang Alvin, Bang Riki, Bang Pitra, Bang George, Bang Parisman terima kasih. Mudah-mudahan niat baik yang sudah di awal dengan niat baik bisa dijalankan dengan baik pula, dan kita tentunya ketika sudah memberikan donasi sedekah dengan ikhlas, ya biarkanlah digunakan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan bisa dipertanggungjawabkan. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.